Nah, ngomong-ngomong soal Hmm, menghasilkan uang nih, hmm. dari menulis itu tadi sebenarnya Hmm. menghasilkan uangnya itu dari mana sih, Mas Joko? Oke, kalau yang saya dapat dari beberapa situs saya itu ada beberapa celah gitu. Yang mungkin paling populer itu ada namanya content placement, ada namanya AdSense, ada namanya MGIT, ada namanya Babe, macam-macam lah di situ. Saya gabungkan di situ, saya selip-selipkan di situ gitu kan. Mas Joko ini melakukannya sendiri atau dibantu dengan istri atau mungkin rekan yang lain gitu? Kalau untuk dibantu sih, kalau untuk secara teknisnya saya mengerjakan sendiri untuk blog karena kalau istri saya fokusnya mereka di influencer untuk lebih pada Instagram. Itu kalau saya karena nggak cakep gitu kan, saya nggak pede di Instagram, makanya fokusnya di nulis saja. Itu kalau istri saya fokusnya di Instagram itu. Nah, untuk konten-kontennya Kanal Jogja itu kan ya Hmm, banyak inspirasi yang keseharian ya, yang keseharian hmm, dilakukan hmm, orang, terus ada tips-tips, aku hmm, membacanya hmm, seperti itu. Nah, itu hmm. tuh terinspirasi dari mana aja gitu, Mas Joko dapatnya? Oh, hari ini aku menulis Oke. ini tuh terinspirasi dari apa? Biasanya kan karena kembali bahwa saya walaupun saat ini tidak sedang di Jogja, tapi informasi tentang Jogja itu masih sangat lekat di sekitar saya. Karena kebetulan komunitas saya, orang-orang sekitar saya itu tentang Jogja. Jadi segala hal yang baru di Jogja mereka biasanya update. Jok, ada tempat baru loh, Jok. Ada yang mereka kirim foto. Pak Jok, udah pernah kesini belum gitu kan? Ya mungkin dulu sebelum sebagus itu saya pernah ada di situ, pernah ada di lingkungan seperti itu gitu kan. Terus kadang ya itu ada beberapa teman yang mereka memberikan sebuah ide atau tulisan. Itu mereka memberikan sebuah draft kasar, kemudian saya edit pun ada. Itu karena kadang kalau ada event-event yang sifatnya makan-makan itu banyak nih teman-teman juga yang mau jalan. Kayak contoh nih, ada rumah makan dia mau ngadain barbeque gitu kan, dia ngundang nih Kanal Jogja untuk ikut menikmati gitu. Karena saya nggak ada di sini ya tinggal tanya aja sama teman saya, ada yang mau makan enak gratis enggak? Oh saya mau gitu kan, ya sudah, tugasnya ngapain Jok? Yang penting kasih cerita ke saya apa yang kamu lakukan di situ, apa yang kamu lihat di situ, kemudian kasih saya foto. Itu mereka menuliskan, kemudian saya edit dengan versi saya dengan beberapa apa pertimbangan secara realisnya itu seperti apa, sehingga sebisa mungkin bahwa setiap artikel yang saya sajikan itu benar-benar ya faktanya seperti itu. Cuma saya akan selalu menggunakan sudut pandang atau kacamata positif gitu kan, karena nggak mungkin ketika kita memandang informasi tentang kuliner, informasi tentang wisata menggunakan kacamata yang negatif kan. Untuk Hmm. mendapatkan konten placement sendiri itu gimana? Mungkin kan kalau teman-teman Asana TV ini mereka masih awam banget gitu ya. Hmm. Masih bertanya-tanya juga, kok bisa Hmm. sih dapat konten placement, terus gimana nanti itu sebenarnya dapatnya dari mana? Nah, itu dari mana Mas Joko? Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi nih. Iya, karena kebetulan bahwa saya berproses di dunia perblogeran ini kan sudah cukup lama walaupun saya bukan blogger senior gitu kan. Artinya lingkungan saya banyak orang-orang yang sudah tahu saya. Dia biasanya tanya ke saya, Mas Jok, saya ada placement seperti ini, angkanya masuk enggak gitu kan. Makanya saya akan tanya kemudian, itu punya kamu atau punya klien kamu gitu kan. Ketika punya kamu ya oke, mau angka berapapun silakan kasih ke saya. Itu tuh. Cuma kalau punya klien kamu sudah akan lihat berapa lama kerjasama ini akan berlanjut gitu kan. Ketika hanya sekali beli putus, biasanya saya kasih angka tinggi. Cuma ketika ada kemungkinan untuk terus berlanjut, ya berapapun angka yang kamu berikan saya ambil. Karena apa? Kerjasama ini kan bukan hanya sekali dua kali. Gitu. Mereka yang sudah pernah mengajukan ke saya, mereka akan terus mengulang, terus mengulang, terus mengulang, dan itu kan akhirnya menjadi sebuah apa ya, sebuah gunung gitu kan, itu yang sudah banyak semakin banyak, sehingga saya nggak pernah melakukan fungsi marketing, saya tinggal tidur saja kak, ya, tiba-tiba ada yang WA, ada yang email, itu bahkan sekarang walaupun konten saya berbahasa Indonesia, banyak penawaran dari media asing yang istilahnya pengen pasang backlink di tempat saya pun saya katakan cukup banyak. Itu ya, ya alhamdulillah lah istilahnya bahwa sekarang bukan hanya menerima saldo dalam bentuk rupiah, tapi dolar pun sudah masuk gitu loh. Wih mantep dapet dolar ya. Itu kan yang kayaknya yang paling dicari nih. Wah kalau kita apa ya berbisnis di dunia internet marketing ya, Hmm. pasti yang dicari dolarnya itu. Walaupun sebenarnya kalau dirupiahin ya nggak jauh beda gitu, misalkan kayak gitu. Nah mungkin kan teman-teman Asana ini juga masih awam. Kira-kira nih Mas Joko bisa dibagi nih ke teman-teman.
apa saja sih yang bisa kita persiapkan untuk menulis agar kita punya penghasilan dari menulis itu sendiri? Sebenarnya sangat mudah ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis. Yang penting pertama bahwa menulislah dengan jujur. Gitu. Tidak usah istilahnya teman-teman merekayasa, melakukan sebuah manipulasi atau menunjukkan sesuatu yang wah gitu. Tapi dengan teman-teman mencoba untuk jujur, teman-teman akan bisa berproses untuk kalau ini salah diperbaiki, kalau ini kurang baik, baiknya seperti apa, lakukan terus seperti itu prosesnya. Dulu saya katakan saya pernah mengikuti satu proses pelatihan untuk jurnalistik itu selama 3 bulan itu. Dan dalam satu hari itu minimal ada 10-15 artikel harus kita buat. Itu bayangkan dalam 3 bulan satu hari itu 10-15. Jumlahnya bisa dihitung kan, artikel yang diproduksi dalam hitungan itu, terus masalah kecepatan, terus naluri-naluri jurnalistik, naluri untuk kepo, naluri untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Nah itu semua nanti akan terasa dengan sendirinya selama passion untuk menulis itu ada. Cuma ketika passionnya sudah tidak ada, saya katakan mungkin cocoknya jadi YouTuber atau mungkin gamer atau apa. Karena saya katakan bukannya sombong ya, menulis itu kan salah satu pekerjaan intelektual gitu. Ketika nggak mau belajar ya selesai. Oke, aku setuju sih dengan statement Mas Joko tuh. Menulis harus dengan jujur gitu. Ketika kita sering menulis tiba-tiba tidak menulis, pasti akan ada yang hilang. Ini apa gitu kan? Jadi menulis itu bisa menjadi satu obat untuk terapi ketika kita sedang saya selalu mengatakan kegelisahan gitu loh. Kalau ada yang tidak nyaman, tidak gelisah, biar hati dan pikiran seimbang, maka menulislah gitu kan. Nah, Mas Joko, kalau namanya untuk aku aja nih ya, biasanya menulis satu artikel itu ada rasa berat gitu. Apalagi kalau ditarget gitu, misalkan kamu harus nulis 300 kata. Nah, itu tuh jadi kayak kepikiran 300 katanya jadi beban. Nah, kalau Mas Joko sendiri bagaimana untuk, kan semuanya ditarget nih harus menulis artikel 300 kata. Itu apa yang dipikirkan Mas Joko sehingga enteng gitu menulisnya? Kadang pun ada beberapa teman yang dia tahu saya, kadang dia minta artikel panjang gitu kan, bukan 300 kata gitu. 1.500 sampai 3.000 kata yang diminta untuk satu artikel. Itu, makanya saya kadang minta sama teman saya itu maunya seperti apa, isinya seperti apa. Maka saya akan membuat sebuah coret-coretan atau blueprint nih, nanti dari umum ke khusus atau seperti apa. Atau dari peristiwa runtutan dari A ke Z atau seperti apa. Karena kalau cuma saya menulis sebagai bagian dari sebuah katarsis, saya akan menulis apa adanya yang ada dalam pikiran saya, keluar, selesai. Cuma ketika itu menulis untuk sebuah klien, saya pastinya akan bertanya maunya seperti apa, informasi apa yang ingin disampaikan, isinya seperti apa, apakah ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena apa, panduan itu akan sangat membantu bagi kita untuk menghasilkan sebuah tulisan yang sebenarnya masuk gitu. Karena kadang banyak juga nih istilahnya mereka yang mengasih placement ke saya, ngasih artikelnya sih oke, lolos plagiat segala macam. Cuma kalau koherensi antar kalimatnya tidak sesuai, pasti akan saya kembalikan. Saya tidak mau artikel ini, tolong perbaiki dulu gitu. Ya itulah. Gitu. Nah Mas Joko, apa namanya untuk mungkin bisa di-share lagi nih. Untuk menulis, untuk kita mendapatkan uang dari menulis, menurut Mas Joko itu benar nggak sih kita itu harus punya koneksi juga? Itu penting nggak menurut Mas Joko? Kalau masalah koneksi itu kan sebenarnya bonus saja itu. Nah, contoh nih, ketika saya nggak punya koneksi, mungkin orang akan susah untuk mengakses itu saya. Cuma ketika istilahnya saya punya banyak orang yang pernah mengiklan ke saya, taruhlah bahwa saat ini kalau mungkin ya istilahnya perwakilan agensi yang kenal sama saya itu belasan sampai puluhan gitu. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa tahu dengan saya, kadang pun masalah harga mereka juga istilahnya dalam tanda kutip ya agak abai. Ada juga yang cuma asal transfer, aku tanya ini apaan gitu kan. Ya itu kalau koneksi saya katakan bonus saja. Itu yang paling penting sebenarnya adalah proses untuk bagaimana kita mencintai pekerjaan ini lebih sebagai lebih sebagai bagian dari kita untuk belajar, untuk kita lebih cerdas saja sebenarnya. Karena saya katakan orang ketika menulis dia tidak membaca, dia
tidak mempelajari, dia tidak mencoba, tulisannya akan kosong, akan hambar, saya katakan. Nah, Mas Joko, untuk pendapat Mas Joko nih tentang menulis dan sosial media. Nah, kan sekarang itu banyak juga penulis-penulis yang aku yang aku dapetin informasinya dari Instagram, dari Twitter gitu. Bahwa mereka itu juga sudah mengajak untuk orang mau menulis lewat media sosial. Nah, Mas Joko sendiri memanfaatkan media sosial untuk kanal Jogja kan? Nah, itu ada manfaat lebih nggak memanfaatkan sosial media untuk kanal Jogja ini? Kalau manfaat ya pasti manfaat sih pasti ada gitu kan, cuma kan masalah tepat sasaran atau enggaknya gitu. Karena saya pun menemukan bahwa anak-anak zaman sekarang yang mereka enggan untuk menulis, paksa apapun juga nggak mau gitu kan. Cuma ketika mereka memiliki sebuah passion untuk menulis, yo ayo gitu kan. Kamu ada kekurangan di mana, kamu ada di mana. Saya biasanya cuma kalau ada yang bilang, Mas Jok, saya pengen nulis, ajarin dong gitu kan. Saya tidak akan ngajarin masalah teorinya seperti apa, cuma saya minta buatkan minimal saya 10 artikel. Terserah yang menurut kamu artikel itu seperti apa. Nah, nanti dari 10 artikel ini kita akan bisa melihat nih kecenderungan orang ini kemana sih. Apakah dia lebih menulis tentang curhat, tentang gaya hidup, tentang teknologi, tentang makanan, tentang jalan-jalan, tentang apapun. Nanti dari situ baru akan kita enak untuk ngobrol ke anak itu. Gitu. Jadi ya benar-benar istilahnya ketika menulis itu sebenarnya bukan hanya masalah wacana, tapi masalah aktualitanya seperti apa.